Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema cinta dan pembuktian. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Ahmad ruhullah. Asyhadu anna Ahmad ruhullah. Wa anna Muhammad habibullah wa nurullah. Wa anna al-Mahdi khalifatullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma haqqiq lana ya Rabbana musyahadatka haqqa musyahadatik. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidil mursalin. Amma ba'du. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka khayra hadha al-yawm wa khayra ma fihi wa khayra ba'dah, wa na'udzu bika min sharri hadha al-yawm wa sharri ma fihi wa sharri ba'dah. Allahumma tahhir qulubana amma siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jemaat subuh yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan membahas satu fasal dari kitab Bughyat Salik wa Irsyadul Halik yang dihimpun oleh Maulana Al-Qutub Sayyidi Abi Bakar Al-Banani An-Naqsyabandi Asy-Syadzili. Beliau mengatakan pada fasal ke-64, laulal inkar ma sahhatid da'awa. تأمل يا فقير قولهم لولا الإنكار ما صحت الدعوة، أي لولا الملامة في العشق ما تحقق العشق، لأن الملامة شعار المحبين، ولابد عند دعوى الحب من الابتلاء تصحيحا للدعوة. Kalau kita translate, terjemahkan, barangkali beliau mengatakan, menukil salah satu ijma' yang telah dialami, bukan hanya ijma' yang difikirkan, tapi ijma' yang telah dialami oleh para sadah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Laulal inkar, seandainya tidak ada orang ingkar kepada engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada hal engkau, seandainya tidak ada orang ingkar kepada zikir engkau, seandainya orang tidak ada yang ingkar terhadap sir yang engkau punya, ma sahhat ad-da'wa, maka tidaklah benar pengakuan cinta yang engkau akui, rasa ma'rifat yang engkau saksikan, sir hakikat yang engkau yakini. Jadi inilah jalannya para anbiya, inilah jalannya para aulia. Meskipun kita tidak pantas berada bersama mereka, tetapi minimal kita ada cinta terhadap mereka. Li'annal mar'a ma'a man ahabba, karena seseorang akan membersamai yang dia cintai. Itulah keluhan seorang sahabat mulia. Dia datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mengeluhkan sedikitnya amalnya, kerasnya batinnya. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aku tiadalah banyak solat, tiadalah banyak sedekah, tiadalah banyak zikir, tapi ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau. Apa jawaban baginda SAW? Anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama yang engkau cintai. Maka cinta apakah ini? Hada al-hub az-zati, al-hub an-nuri. Inilah cinta nur, bukan sekedar cinta syahwat, bukan syahwat bahiminya, syahwat kebinatangan, bukan juga sibaiyah, syahwat emosional semata sesaat saja, bukan juga cinta aqliyah, kagum karena dia cerdas, pintar, apalagi syaitaniyah. Tapi ini cinta qalbiyah, nuraniyah, sirriyah, ruhiyah, yang telah masuk ke dalam kalbu dan dia tidak pernah keluar lagi. Sekali cinta ini masuk, dia nggak pernah keluar.
Sekali nur itu masuk, dia tidak pernah pergi. Sekali keyakinan itu bertahta di dalam rohani, dia tidak pernah keluar. Dan kapan dia pernah masuk? Cinta ini pernah masuk di alam musyahadah. Sewaktu dia memberikan tawar pertanyaan yang sangat unik yang sampai hari ini kita kaji. Alastu birabbikum. Bolehlah disebut itu hadrah rububiyah, karena ia mengatakan alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini Rabb kalian? Apa makna Rabb? Al-marbub, yang diatur, sedangkan Rabb yang mengatur. Tapi ada makna lain daripada Rabb. Zat yang mengatur, mentadbir karena cinta. Yang mengatur, yang mentadbir karena cinta. Yang mencipta karena cinta. Oleh karenanya, mereka kemudian tidak mengatakan Anta Rabbuna, tapi mereka hanya mengatakan Bala syahidna. Justru limpahan dari kasih sayang Engkau ya Allah kami saksikan, kami rasakan. Bala syahidna. Oleh karenanya, Tuhan-Tuhan yang makan Allah, dia adalah Nabi, kecuali dia diuji, dia dibenci kaumnya sendiri. Dia adalah wali, kecuali dia dituduh gila oleh kaumnya sendiri. Dia adalah mursyid, kecuali dia diejek oleh orang kampungnya sendiri. Dia adalah orang berdakwah dengan jalan baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali dia pasti dihujat di sana sini. Inilah jalanan sepinya para wali. Jalannya tidak ramai, jalannya tidaklah banyak orang yang minat, karena orang takut ditempa dan diuji. Padahal tempaan itu adalah ekspresi kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay laula al-malamah fil ishqi ma tahaqqaq al-ishq. Seandainya tidak ada umpatan, hujatan dalam cintamu, maka tidaklah benar cintamu. Satu kali hamba berjumpa dengan salah seorang mursyid, ya, di Jawa Tengah sana. Kita tidak pernah berkalam apa-apa, tapi ada kawan kita menceritakan hal saya yang sedang diingkari dan dihujat orang. Apa tanggapan beliau? Seandainya dia tidak dihujat, justru saya khawatir, justru saya risau dengan keadaannya. Maka Ar-Razi ini mesti dia dihujat, mesti dia dicaci maki. Dan tidak lama setelah itu, beliau kemudian berkalam tentang persoalan yang hari ini ramailah, ya, persoalan nasab. Waktu itu belum ada orang berkalam tentang itu. Inilah salah satu, ya, sir yang Allah bagi kepada beliau. Ternyata tidak sampai 6 bulan persoalan ini muncul, dan sampai hari ini tidak pernah berhenti. Maka saya pun katakan, ya, sama seperti yang beliau katakan, seandainya ini tidak terjadi, saya pun khawatir dengan beliau. Ya, inilah jalan orang-orang yang kita ikuti, jalan masyayikh, para kekasih Allah. Jalanannya sepi, tidak banyak yang mau diuji, sedikit sekali orang yang kuat dicaci maki. Ya, lihatlah nanti, jika guru engkau dicaci, masihkah engkau bersama gurumu? Jika tariqah syekhmu disesatkan, masihkah engkau bersama syekhmu? Ya. Jika majelis jemaatmu ada konflik, masihkah engkau mengislahnya? Tapi itulah sunnatul asyiqin, sunnah orang yang cinta kepada Allah SWT. Lalu kenapa mereka kuat? Ya. Imam Abu Bakar Al-Banani mengatakan, karena nur itu Allah telah beli di alam ruh, di alam alastu birabbikum hadrah rububiyah. Maka jikapun ruh ini dilahirkan 1000 kali ke alam yang berbeza, dia tetaplah mendapatkan nur itu. Mau tidak mau, apapun caranya, dia akan jumpa orang yang akan mengingatkan dia kepada nur cinta itu. Semoga pagi ini dan beberapa hari ini tanda nur itu pernah ada dalam diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Fisiknya yang lain. Nanti masuk kubur pun nur itu akan ikut bersama kita. Bangkit pada padang mahsyar, nur itu akan tetap baki pada kita. Insya Allah kita mintakan kepada Allah yang maha baqa, yang al-baqi, yang maha baqa, agar mengekalkan semua daripada nur yang Allah berikan kepada kita.
Amin ya rabbal alamin. Lianna al-malamata syiarul muhibbin, karena dicaci itu, cacian itu adalah syiarnya orang-orang pecinta. Wala budda 'inda ad-da'wa al-hubb min al-ibtila, maka mestilah pencinta dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tashihan lid-da'wah, pembuktian betulkah engkau benar-benar cinta. Masih ingatkah tuan dan puan, seorang bayi diperebutkan dua ibu? Masih ingat kisahnya? Lalu konflik mereka dibawa kepada Tuan Hakim. Hakim pun kemudian merasa rumit untuk meluruskan dua orang ini. Satu merasa ini anaknya, satu lagi merasa ini juga anaknya. Akhirnya Tuan Hakim mendapat ilham bahwasannya seorang ibu yang sebenarnya lebih rela berkorban dirinya, nyawanya melayang, nyawanya yang pergi, nyawanya yang mati daripada anaknya yang mati. Maka Tuan Hakim berkalam, okelah kalau begitu, jika benar kalian ini ibu dari si bayi ini. Apa kata Tuan Hakim? Ya. Jika benar kalian ibu dari si perempuan ini, maka serahkanlah nyawa kalian, dalam satu riwayatnya. Atau di riwayat lain, saya hendak bunuh anak ini. Belum dikalamkan siapa yang benar-benar ibu. Okelah kalau gitu, belum ada kalam dari sang hakim, saya nak bunuh aja anak ini, ya, daripada kalian bertengkar. Salah satu dari ibu itu diam. Ibu yang kedua menangis dan mengatakan, bunuhlah aku, biarkan anakku hidup, ambillah anak ini wahai ibu. Disitulah sang hakim mengatakan, baik, inilah juga dalil bahwa seorang hakim tidak boleh berhukum hanya semata dengan hukum normatif. Kadang dia harus guna rasa di kolbunya, kecerdasan batinnya. Akhirnya sang hakim mengatakan, wahai ibunda yang menginginkan kematian, yang rela dirinya mati dibandingkan bayi, engkaulah ibu yang sebenar-benarnya ibu. Ya. Kenapa? Karena dia rela mati. Maka kullu muhib mayyit. Setiap orang yang sudah cinta, dia telah mati. Orang mati, dia apapun juga tidak masalah. Ya, karena dia sudah mati. Dia sudah mati rasa kepada yang lain. Dan ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mesti ada korban waktu, mesti ada perjuangan-perjuangan yang kita buat, mesti kita juga keluar materi, kita habiskan masa untuk beliau, untuk perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW. Kita mesti beruntung di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengorbankan semua hartanya, Sayyidina Umar mengorbankan setengah, lalu kemudian melihat Sayyidina Abu Bakar semua dikeluarkan, maka dia ambil semua tabungannya. Sayyidina Umar pernah berkalam, inilah didikan baginda kepadanya. Setelah kejadian Hudaybiyah tentunya, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, tiada orang yang lebih aku cinta, ya, kecuali engkau setelah diriku. Lalu Sayyidina Muhammad SAW tersebut mengatakan, la ya Umar, engkau mesti lebih cinta kepadaku dibandingkan dirimu sendiri. Karena cinta kepada diri itulah yang disebut hub nafsani, cinta nafsiyah. Maka Sayyidina Umar pun karena jumpa dengan beliau, bercakap-cakap dengan beliau, berkalam-kalam dengan beliau, beruntungnya Sayyidina Umar langsung dibersihkan hatinya, langsung dibimbing rohaninya, maka beralihlah cintanya yang lebih cinta kepada dirinya, lalu dia fana pada cinta Sayyidina Muhammad SAW. Inilah yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, la yu'minu ahadukum, kalian tidak benar-benar membuktikan iman kalian hatta akuna ahabba ilaikum, sehingga aku lebih kalian cinta daripada diri kalian sendiri, daripada harta kalian sendiri, daripada keluarga kalian sendiri, anak istri kalian sendiri. Kalau kita cinta seseorang, pastilah sering ingat dia, pastilah waktu bersama dia, masa-masa yang kita habiskan bersamanya, 3 hari rasanya 3 detik, 3 tahun rasanya cuma 3 hari. Itulah para sahabat Nabi SAW. Tapi kualitinya Nabiullah Muhammad SAW hanya berdakwah di Madinah Al-Munawwarah 10 tahun, tapi rasanya bagi sahabat sama dengan 100 tahun. Kenapa? Jika bersama Dajjal sehari sama dengan setahun, maka bersama Sayyidina Muhammad SAW sehari pun sama dengan setahun. Rasanya lebih indah daripada setahun dengan yang lain.
Inilah yang dirindui semua sahabat Nabi SAW. Tidak hanya sahabat yang rindu, bahkan semua pepohonan rindu kepada Rasulullah SAW. Dimanapun beliau berjalan, dimanapun beliau melewati, itu semua pohon-pohon semuanya tunduk kepada beliau. Dan betapa bangganya pepohonan-pepohonan kurma, pokok kurma dipanggil oleh baginda ketika beliau berjumpa dengan seorang Arab Badui. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, "Wahai saudaraku," kata baginda Rasulullah SAW, "berimankah engkau kepadaku?" Namun karena ini Arab Badui, dia perlu pembuktian empiris, maka beliau diminta membuktikan mana bukti dirimu benar. Maka baginda SAW menawarkan, "Oke, lihatlah pokok kurma itu, nakhl itu. Saya akan panggil dia. Jika dia datang, akankah engkau beriman?" Dan dia mengatakan, "Baik, saya akan beriman." Maka dipanggillah, "Wahai kurma, kemarilah." Itu pokok kurma yang tidak punya kaki berjalan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini bukan hadis khurafat, ini hadis karamat bagi orang-orang soleh dan mukjizat bagi Sayyidina Muhammad SAW. Jika pokok tumbuhan pun patuh kepada baginda, kenapalah kita tidak patuh kepada beliau? Onta jumpa dengan beliau, langsung mencium kakinya. Sayyidina Mu'adz, Sayyidina Abu Bakar, para sahabat melihat itu pun kemudian sujud dan mencium kaki baginda SAW, lalu beliau melarangnya. Apa kata para sahabat? "Ya Rasulullah, kami melihat ahli kitab sujud kepada rahib-rahib mereka. Bahkan para sahabat menyaksikan onta pun sujud kepada engkau. Apakah kami yang punya akal ini masa tidak sujud kepada engkau?" Lalu Sayyidina Muhammad SAW melarang dan mengatakan, seandainya sujud itu boleh antara manusia, maka sujudlah perempuan kepada suaminya. Yang pernah sujud kepada Sayyidina Adam siapa? Bukan istrinya, tapi malaikat. Ya, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami mengatakan kepada manusia, kepada makhluk bernama malaikat, sujudlah kepada Sayyidina Adam, fasajadu. Maka dalam syariat selain manusia, boleh makhluk itu sujud kepada para nabi, para aulia. Tapi itu bukan sujud ibadah, itu sujud hormat. Ya. Saudara-saudariku, tuan-tuan yang bukan Allah, maka jika benar cinta ini, siap-siaplah diuji. Saya tidak menakut-nakuti, tapi ini jalan yang indah. Jalan yang indah. Mungkin orang mengatakan, sungguh sedihlah Ar-Razi itu dicaci maki. Siapa yang sedih? Saya tidak sedih. Saya merasakan rasa sayang Allah setiap hari. Detik per detik Allah terasa Rahman Rahim, Rahman Rahim. Sayangnya dia kepada kita luar biasa. Ya. Dan kita bersyukur kepada orang yang mencaci maki. Terima kasih engkau telah mengingatkan aku kepada Allah bahwa aku memang bukan orang yang paling benar. Ya. Siapakah yang al-haq? Al-haq Allah. Kita bukanlah al-haq. Kita hanya Abdul Haq. Kita ini hanya hamba yang ingin mendekat kepada al-haq. Yang maha benar, yang maha tidak pernah salah adalah Sayyidina Muhammad SAW, yang mana ia sudah fana dan baqa pada al-haq. Maka di Quran jika disebut al-haqqu min rabbika, itulah Allah SWT. Tapi kadang-kadang al-haq ini juga bernama Sayyidina Muhammad SAW, orang yang sedang fana pada cinta Nabi Muhammad SAW. Maka dia sebut al-haq, itulah Nabi Muhammad. Karena al-haq salah satu nama dari baginda Nabi Muhammad SAW. فَمَنْ أَقَرَّهُ الْعَالَمْ فِي دَعْوَهُ وَلَمْ يَلُمَّ عَلَيْهَا بِنَعْتِ الْإِفْتِضَاءِ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مَغْرُورٌ. Maka siapa yang semua orang di alam semesta mengakui dia sebagai wali, mengakui dia sebagai mursyid, mengakui dia sebagai ustaz, mengakui dia sebagai ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama singa aswaja, apalagi singa syiah, apalah gelar-gelar itu. Dan tidak ada orang ingkar dan menegurnya. Walam yalumma alaiha, atau walam yulam, dan dia tidak dicaci atas perjalanan perjuangannya. Bina'atil iftida'ah, dengan adanya orang yang mengungkit-ungkit keburukan-keburukannya. Fali'alam annahu maghrur, maka bersiaplah, engkau ketahuilah, jalan seperti itu, orang seperti itu maghrur, dia sedang tertipu. Dia sedang tertipu. Tertipu dalam apa? Fi da'wah, dalam perjuangannya, dalam pengakuannya. Mamkurun bihi min haitsu la sya'ur, dia sedang dapat istidraj meskipun dia tidak faham. Ya, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj itu orang tidak sadar.
Maka disebut kalimatnya lebih bahaya, mamkurun, Allah sedang makar kepadanya, wa huwa la yash'ur, dia tidak sadar. Wa kam min muhibbin ubtuliya fatabarra'a min al-hubb. Betapa banyak orang yang mengklaim dirinya cinta, tapi ketika ditempa, diuji, dicoba, dia tabarra'a, dia berlepas diri dari cintanya, dia menjauh daripada gurunya, dia membatalkan bayat tariqahnya. Na'udzubillah. Subhanallah. Wa hadha ghayatul hurman wa man hadha ghayatul hurman. Inilah ujung dari orang yang terhalang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, tadda'i madhhab al-hawa summa tashku. Mana mungkinlah engkau, ya, mana benarlah pendakwaan engkau bahwa engkau ini betul cinta, lalu engkau mengeluh atas cintamu. Inilah lainnya al-hubbu an-nafsani, cinta keakuan, dengan al-hubb an-nurani, cinta yang berdasarkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut dalam surat Yusuf ayat 26, hiya rawadatni an-nafsi, ya, kisah beliau dengan yang disebut Zulaikha, ya. Fahuwa fi haqiqah munghamisun fi bahri ridha wa mutakhaliqun bisil karam min haitsu annahu yadubu 'anil maqam ma la yaliku bihi ibqa' li zahir ar-rusum. Dan kalimat ini tidak usah kita terjemah, ya, kita kembali kepada awalnya, laula al-inkar ma sahhat ad-da'wah. Tidaklah, ya, benar seseorang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW lalu dia tidak siap untuk diingkari, dia tidak siap untuk dicaci maki. Maka al-malamah syiarul muhibbin. Ini kaidah. Malamah, dicaci maki, disesatkan, itu bagian dari syiar para pencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Sayyidina Muhammad SAW ketika beliau mendakwakan nubuatnya, beliau pun dicaci maki, beliau pun dikatakan absyaru yahdunana, mana mungkin manusia biasa membimbing. Bahkan beliau dituduh majnun, itu orang gila. Lebih dari itu, sahirun mashhur, awalnya dia dituduh terkena sihir, teluh, lama-lama dia dituduh sebagai penyihir. Lengkaplah beliau. Maka jika benar tuan-puan ini mengikuti jalan Allah SWT, mesti mengalami satu dua ini, ya. Dan katakanlah, marhaban ayyuhal muhibbin, ayyuhal muhibbun, selamat datang wahai para pecinta pada syiarul muhibbin, ala wa huwal malamah, ya, wal inkar, ya. Jadi benarlah apa yang dikatakan mereka, dan inilah yang saya pernah bacakan, syair daripada Suhrawardi al-Maktul yang dikafirkan karena cintanya. Sebenarnya dia tidak berbicara bab aqidah, dia sedang berbicara bab cinta, tapi disalahfahami. Apa kata beliau? Syaribna, kami meneguk air ma'rifat, fabuhna, lalu kami mabuk, dan kami kemudian mengelantur, bersyatahat, bercerita hal-hal orang-orang rindu. Maka orang-orang rindu, orang cinta, dia akan menceritakan apa yang dirindui di luar bahasa orang-orang yang berakal biasa. Akhirnya fastubihat dima'una, kata Sayyidina Suhrawardi al-Maktul, umur 33 difatwakan sesat dan dihukum bunuh. Apakah karena kami mencinta? Fastubihat dima'una, lalu darah kami dihalalkan dan dikafirkan. Ayuqtalul bawah bisirril ladzi yahwa, apakah pencinta yang mengekspresikan rasa cintanya perlu dibunuh karena cinta yang dia ekspresikan, karena cinta yang dia kalamkan? Itulah dia, ya, itulah cintanya Majnun kepada Laila, itulah cintanya seorang salik kepada gurunya, sehingga dia fana kepada nabinya, sehingga dihantarkan kepada